Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang Allah muliakan, di bulan yang penuh keberkahan ini, semoga Allah senantiasa berikan keberkahan dan juga kebaikan buat kita bersama. Karena keberkahan dan kebaikan hakikatnya datang dari Allah kepada kita. Hakikatnya adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Maka tugas kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah tersebut. Salah satu datangnya kebaikan, datangnya keberkahan terutama di bulan Ramadan adalah kita berusaha menuntut ilmu, menuntut ilmu, mendapatkan faidah-faidah terbaik, dan berusaha kita mengamalkannya. Dan Allah menyampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat, yarfa'illah alladhina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan juga orang-orang yang dikaruniakan kepada mereka ilmu, darajat, beberapa derajat. Hakikatnya ilmu juga datang dari Allah. Keberkahan ilmu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menuntut ilmu buat kita, terutama di bulan Ramadan, menjadi satu keniscayaan, sehingga setiap ibadah, setiap amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, itu semuanya didasari oleh ilmu. Makanya Allah di dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Kata Allah di dalam ayat ini, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau bersikap, janganlah engkau melakukan sesuatu ma laisa laka bihi ilmun, yang engkau tidak ada ilmu tentangnya. Kenapa demikian? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basar, penglihatan kita, wal fuad, dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka isi semua jiwa kita, diri kita ini dengan ilmu, ya. Terutama dengan datangnya bulan Ramadan, kita semakin semangat juga menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu bukan buat gaya-gayaan, menuntut ilmu bukan sekedar ngikutin tren, menuntut ilmu bukan sekedar biar kita dikatakan keren dan lain sebagainya, bukan. Tapi menjadi kebutuhan dalam hidup kita, ya. Sampai-sampai dalam salah satu hadis Nabi menyampaikan, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yatlub. Wa innal malaikah, dan sesungguhnya malaikat, para malaikat, la tada'u ajnihataha, sungguh mereka membentangkan sayapnya, li talibil ilm, buat para penuntut ilmu, ridwan bima yatlub, karena keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini menjadi hal yang kewajiban ya buat kita untuk senantiasa menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, bahkan semangat, tidak pernah putus asa. Menuntut ilmu bukan hanya sebelum menikah, justru setelah menikah pun kita lebih butuh dengan ilmu. Menuntut ilmu bukan nunggu nanti setelah tua, justru ketika masa muda pun kita isi dengan ilmu. Tapi ilmu bukan sebagai ajang untuk memamer-mamerkan kecerdasan, kepintaran kita, bukan. Tujuannya apa? Untuk kita amalkan, sehingga setiap kehidupan kita sehari-hari ini semuanya didasari atas dasar ilmu. Semuanya dibimbing atas dasar ilmu, yang ilmu itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran, melalui sunnah Nabi-Nya. Dan kita berusaha untuk mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dalam kondisi apapun, orang yang menuntut ilmu atau orang yang cinta dengan ilmu, dia akan merasa
hidupnya penuh dengan kebaikan, ya. Makanya para ulama menyampaikan dalam salah satu athar, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahluk. Kata para ulama, jadilah engkau orang yang berilmu. Kalau tidak bisa jadi orang yang berilmu, au muta'alliman, jadi penuntut ilmu. Kalau gak bisa jadi penuntut ilmu, au mustami'an, jadi pendengar ilmu. Kalau gak bisa jadi pendengar ilmu, maka jadilah orang yang cinta dengan ilmu, ya. Jangan jadi yang kelima. Apa yang kelima? Mereka tidak masuk 4 hal ini kepada dirinya. Jadi berilmu tidak, penuntut ilmu tidak, senang mendengarkan ilmu tidak, senang dengan ilmu juga tidak. Maka orang seperti ini akan rusak, akan hancur. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu, cinta dengan ilmu, ya, bahkan memberikan segalanya untuk ilmu, sehingga setiap kehidupan kita, setiap aktivitas kita, semuanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.